Halo People Z, balik lagi bareng gue Alia dalam program BBJ, Bincang-Bincang Jurnal. Kali ini kita bakal bahas mengenai sejarah film dokumenter, film fiksi, realism, formalism, dan klasikisme dalam film fiksi. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu mengulas lagi nih apa sih pengertian film dokumenter itu. Jadi film dokumenter ini merupakan media yang menampilkan objek atau gambar bergerak disertai efek suara atau bisa disebut dengan audiovisual ya. Nah, dibuat berdasarkan fakta dan menggambarkan suatu kejadian atau realitas serta tidak mengandung unsur skenario. Nah, film dokumenter sendiri ini dapat dikelompokkan sesuai genre, yaitu yang pertama ada dokumenter laporan perjalanan, ada dokumenter sejarah, dokumenter biografi, dokumenter perbandingan atau kontradiksi, ada dokumenter ilmu pengetahuan, ada dokumenter nostalgia, ada dokumenter rekonstruksi, ada dokumenter investigasi, ada dokumenter eksperimen atau seni, ada dokumenter diary atau buku harian, dan terakhir ada dokudrama. Untuk sejarah film dokumenter ini dimulai pada era film bisu, yaitu dimana di Amerika dan Perancis ya, ini ada beberapa orang atau beberapa seniman gitu ya. Salah satunya adalah Lumière bersaudara. Ini mereka ini ngerekam peristiwa sehari-hari gitu, kayak misalkan pabrik-pabrik, terus kereta api yang masuk ke stasiun, atau buruh bangunan yang bekerja dan sebagainya gitu. Durasinya juga nggak banyak ya, nggak lama gitu, cuma beberapa detik aja. Dan film ini tuh sering diistilahin dengan actuality films. Yang kedua ada era menjelang dan masa Perang Dunia. Nah, pada film dokumenter ini berkembang semakin kompleks gitu di era 30-an ini, karena muncul teknologi suara juga semakin memantapkan bentuk film dokumenter dengan teknik narasi dan iringan ilustrasi musik gitu. Nah, salah satu film yang paling berpengaruh adalah film Triumph of the Will pada tahun 1934 ya, karya sineas wanita Leni Riefenstahl yang digunakan sebagai alat propaganda Nazi. Nah, selanjutnya ada era pasca Perang Dunia. Nah, pada era setelah pasca Perang Dunia ini, perkembangan film dokumenter ini mengalami perubahan yang cukup signifikan ya. Karena di era ini televisi itu udah muncul. Jadi si film dokumenter ini yang tadinya ditayangin di teater aja, nah sekarang itu mulai berkurang dan mulai tayangnya di televisi gitu. Dan pada masa ini tuh muncul tokoh-tokoh baru, karena pada era ini kan udah mulai aman dan damai ya, jadi memudahkan banyak film-film baru yang dikenal dunia internasional. Dan terakhir ada masanya direct cinema. Ini pada tahun 50-an ya, pada akhir 50-an hingga pertengahan 60-an gitu. Perkembangan film dokumenter ini mengalami perubahan yang besar gitu. Mulai dari kameranya yang lebih ringan, terus krunya yang lebih sedikit, terus penolakan terhadap naskah dan struktur yang tradisional. Jadi istilahnya udah mulai modern gitu. Jadi menolak tradisi-tradisi yang tradisional. Jadi gitu teman-teman mengenai sejarah film dokumenter. Oke, next kita membahas mengenai film fiksi ya. Nah, film fiksi sendiri ini disebut sebagai sebuah karya sastra yang berisi imajinasi dan belum tentu fakta. Film yang lebih terikat dengan cerita yang disajikan di luar kejadian nyata atau dibuat-buat gitu dari imajinasi si penulis. Dalam film fiksi ini terdapat konsep realism, klasikisme, dan formalisme. Untuk konsep realism dalam film fiksi ini adalah mengacu pada pendekatan artistik dan gaya naratif yang bertujuan untuk merepresentasikan kehidupan, karakter, latar, dan peristiwa semirip mungkin dengan dunia nyata gitu ya. Nah, konsep realism dalam film dokumenter ini
itu fokus yang pertama, fokusnya adalah pada elemen kehidupan sehari-hari, duniawi dan tidak spektakuler. Yang kedua, bidikannya ini lebih objektif tanpa efek atau makna tambahan gitu. Yang ketiga, kamera biasanya dibingkai setinggi mata dan mencerminkan perilaku dan gerakan manusia. Yang keempat, pemotretan seringkali dilakukan secara statis pada tripod atau dengan sedikit gerakan. Yang kelima, pencahayaan dan komposisi ini terasa terbuka dan acak gitu tanpa tambahan bakat. Yang keenam, lokasi ini biasanya merupakan lokasi nyata dan bukan kumpulan yang disesuaikan atau diedit-edit gitu ya. Yang ketujuh, fokus penyuntingannya adalah pada kesinambungan dan tidak dimaksudkan untuk mengganggu dengan cara apapun. Yang kedelapan, musik dan audio ini bersifat di genetik dan dimaksudkan untuk datang dari dunia gitu. Nah, contoh film realism ini adalah Pencuri Sepeda pada tahun 1948 yang disutradai oleh Vittorio De Sica nih filmnya. Oke, kita next ke konsep formalism ya. Jadi konsep formalism dalam film dokumenter ini berfokus pada elemen formal atau teknis dalam film dan peluang yang dijadikannya untuk menceritakan film dan video yang lebih komersil gitu dan menyenangkan untuk ditonton. Oleh karena itu, terdapat lebih banyak cara bagi pembuat film untuk menggunakan formalism dalam karya mereka. Untuk karakteristik konsep formalism ini, yang pertama dianggap gaya klasik Hollywood. Yang kedua, fokusnya adalah menciptakan film menghibur yang dapat dinikmati penonton. Yang ketiga, bidikan lebih subjektif dan dimaksudkan untuk menambah efek dan makna. Yang keempat, kamera dapat dibingkai dengan sudut, level, dan panjang berbeda untuk menambah variasi. Yang kelima, pemotretan biasanya menggabungkan gerakan untuk membuatnya lebih aktif dan menyenangkan gitu ya. Yang keenam, pencahayaan dan komposisi yang dimaksud itu untuk menarik penonton ke dalam aksi. Yang ketujuh, lokasi ini seringkali berada di lokasi terkontrol yang membantu produksi. Yang kedelapan, fokus penyuntingan adalah pada cerita dan hiburan, ini belum tentu kontinuitas. Yang kesembilan, musik dan audio ini bisa bersifat diegetik agar film ini semakin seru gitu. Dan untuk contoh film formalism ini adalah Pengembaraan Luar Angkasa pada tahun 1968 yang disutradarai oleh Stanley Kubrick. Ini filmnya. Dan terakhir adalah konsep klasikisme. Nah, jenis film klasikisme biasanya ini mengambil kisah fiksi klasik ya. Fokus jenis ini lebih kepada momen kebersamaan manusia dengan elemen pendukung, yaitu kisah fiksi klasik. Karakteristik film jenis ini adalah plotnya itu jelas, terus juga plot awal, tengah, dan akhirnya itu jelas juga ya, dan konfliknya itu yang terselesaikan dengan jelas gitu. Terus proses syutingnya pun terjadi di studio maupun di lokasi asli, jadi bisa edit, bisa asli gitu kan. Terus karakteristik film klasikisme ini visualnya ini fungsional dan jarang mengalihkan perhatian karakter yang sedang beraksi. Nah, film dalam bentuk ini disusun secara naratif dengan konflik yang terdefinisi dengan jelas, komplikasi yang semakin meningkat hingga mencapai klimaks dan resolusi yang menekankan pada penutupan formal. Jadi itu dia tadi pembahasan mengenai film dokumenter, terus film fiksi, konsep realism, formalism, dan klasikisme. Jadi semoga video kali ini bisa menambah wawasan kalian ya, People Z. Mungkin segitu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Untuk materi-materi selanjutnya bakal dibahas di video selanjutnya. Oke, gue Alia pamit undur diri. See you on the next video. Bye!